Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanta Fadila dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh selebriti endorser Tasya Farasya terhadap minat beli produk kosmetik mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Untuk memenuhi revisi dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Baik. Untuk di bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang masalah, yaitu era digital saat ini tuh dirasakan oleh masyarakat nih dalam mempermudah beraktivitas khususnya dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah hubungan timbal balik antara penerima pesan dengan pengirim pesan. Selebriti adalah sosok orang yang dikagumi dan dicontoh perilaku dan gaya hidupnya sehari-hari, mulai dari cara bertutur kata, berpakaian hingga menggunakan tata rias wajah. Menurut Shimdan Damayanti, selebriti adalah seorang tokoh yang dikenal karena prestasinya di berbagai bidang. Menurut Shimdan Damayanti, endorser itu adalah pendukung iklan atau juga disebut sebagai bintang iklan untuk mendukung suatu produk. Shimdan Damayanti juga berpendapat bahwa selebriti endorser menggunakan artis sebagai bintang publisitas di media, mulai dari media cetak hingga media sosial. Lanjut ke brand Skintific, yaitu brand kecantikan asal Kanada. Ini baru-baru banget muncul di Indonesia, dan Skintific ini diformulasikan menggunakan active ingredients dengan menggunakan teknologi triangle effect. Kita lanjut ke perumusan masalah, yaitu sejauh mana pengaruh dari selebriti endorser Tasya Farasya terhadap minat beli produk kosmetik mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh selebriti endorser Tasya Farasya terhadap minat beli kosmetik mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Adapun manfaat penelitiannya itu ada dua: manfaat akademis yang diharapkan menjadi bahan rujukan referensi, dan untuk yang manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi wawasan dan pandangan baru bagi produsen kosmetik. Kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai kajian teori. Di sini ada celebrity endorser dan minat belinya. Kita mulai dari celebrity endorser, yaitu celebrity endorser itu adalah pendukung iklan atau yang dikenal juga sebagai bintang iklan nih untuk mendukung suatu produk. Nah, celebrity endorser ini juga bisa dikatakan sebagai tokoh dari suatu produk yang dipinjamkan namanya, seolah-olah bahwa ia adalah sebagai perwakilan dari produk yang sedang dipasarkan. Nah, dalam celebrity endorser ini, Ong Hanie mengungkapkan 3 dimensi atau faktor yang indikator yang dimiliki oleh selebriti, yaitu ada attractiveness, trustworthiness, dan expertise. Yang kedua adalah minat beli. Minat beli atau kita biasa sebut willingness to buy, ini merupakan bagian dari komponen perilaku yang sikap konsumtif. Nah, minat beli konsumen adalah tahap di mana konsumen membentuk pilihan mereka untuk beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihannya. Nah, di saat membeli suatu produk ini, konsumen juga dihadapkan nih dengan beberapa faktor dan minat. Salah satu antara lain yaitu sikap orang lain, faktor situasi yang tidak terantisipasi, ada need, kebutuhan, recognition, pengenalan, search, pencarian, evaluasi, decision, keputusan. Jadi konsumen ini tidak serta-merta nih membeli produk yang dia tidak yakin gitu. Jadi ada juga nih indikator dalam minat beli, yaitu minat transaksional, minat referensional, dan minat eksploratif. Nah, di sini kita masuk ke definisi operasional konsep ya. Definisi operasional konsep dari celebrity endorser adalah memanfaatkan seorang artis, entertain, atlet, dan publik figur yang diketahui oleh banyak orang. Nah, untuk minat belinya adalah perilaku konsumen yang dimana konsumen ini mempunyai keinginan dalam memilih, menggunakan, dan mengonsumsi suatu produk yang ditawarkan. Nah, variabel penelitian adalah atribut dan ciri-ciri yang sedang dipelajari untuk informasi yang relevan. Variabel ada 2, yaitu variabel independen dan juga variabel stimulus. Variabel penelitian adalah sesuatu yang dapat diputuskan dan ditarik agar memperoleh berita. Berikut adalah operasional variabel dalam bentuk tabel. Ini yang pertama adalah endorsementnya, variabel X. Ada subvariabel attractiveness, trustworthiness, dan expertise. Untuk indikatornya adalah selebriti sebagai influencer terkenal. Selebriti harus memiliki kepribadian yang baik. Selebriti merupakan influencer yang dipandang baik dan memiliki attitude yang baik.
Nah, selebriti ini juga memiliki keahlian yang mempromosikan produknya secara baik gitu ya. Dan wawasannya juga harus luas mengenai produk yang dia iklankan. Yang kedua yaitu operational variable Y atau minat beli. Nah, di subvariable ini ada minat transaksional, referensial, dan juga eksploratif. Ini untuk kerangka konseptualnya yaitu celebrity endorser X dan minat beli Y. Ini untuk penelitian terdahulu ya. Baik, kita masuk ke metode penelitian, yaitu ada teknik pengumpulan datanya. Yang pertama data sekunder, data primer. Untuk teknik pengumpulan data ini kita akan melakukan mengumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan pada responden, yaitu followers Instagram Tasya Farasya yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Di antara data sekunder diantaranya ada internal data dan eksternal data. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian. Dan untuk data primernya ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Nah, data primer ini antara lain adalah catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informannya. Yang kedua ada populasi dan sampel. Di sini ada populasi, yaitu populasi suatu wilayah yang secara keseluruhan mencakup objek dan subjek. Suatu populasi juga ditentukan berdasarkan suatu topik atau tujuan survei yang dapat berupa orang, benda, objek, peristiwa, atau apapun yang dijadikan objek dari survei penelitian. Dan dalam penelitian ini, peneliti menunjuk populasi berdasarkan dari pengikut akun Instagram Tasya Farasya dengan 4 juta pengikut yang dimana adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner berkonsep skala Likert terhadap 100 followers akun Instagram Tasya Farasya yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kedua adalah sampling. Nah, ini kita menggunakan rumus Taro-Yamane karena kita sudah mempunyai nih jumlah populasinya gitu. Jadi sudah fix gitu ya. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Ini kita menggunakan uji korelasi. Untuk uji korelasi ini kita menggunakan interpretasi koefisien korelasi, yaitu interval korelasi dan tingkat hubungannya. Untuk apa? Karena di sini menegaskan bahwa korelasi person product ini berguna untuk mencari arah dari kekuatan hubungan. Apakah dia terikat atau tidak gitu. Yang kedua ada regresi linear sederhana. Di sini itu adalah tahapan dilakukan apabila kedua variabel ini punya keterkaitan antara satu sama lain secara linear. Analisis regresi linear sederhana ini juga dilakukan untuk memprediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independennya mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, jika hasil yang diperoleh ini menurut rumus ini jika terjadi peningkatan atau penurunan terhadap endorse beauty vloggernya, maka minat beli kosmetik akan tetap berada pada nilai konstan atau A. Nah, untuk yang selanjutnya berdasarkan hasil yang diperoleh, jika terjadi peningkatan atau penurunan dalam pengaruh endorse beauty vloggernya, maka minat beli kosmetik akan meningkat atau menurun dengan angka yang sesuai. Dan terakhir kita ada di uji hipotesis. Nah, dalam penelitian ini, hipotesis statistik ini merupakan acuan yang mengarahkan kepada penelitian dalam mengetahui hasil pengamatannya. Jadi hasil pengamatan ini akan diketahui dalam bentuk kuantitatif yang menyatakan hubungan antara variabel dalam penelitian. Jadi jika P sama dengan 0 tidak terdapat pengaruh. Jika P tidak sama dengan 0, berarti artinya terdapat pengaruh antara celebrity endorse dengan minat beli produk kosmetik, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.